Intinya gini, kita mau memanfaatkan waktu kita yang work from home ini dengan pembelajaran, bukan hanya dengan penawaran-penawaran produk. Ya, penawaran produk perlu, bukan tidak perlu ya. Jualan tuh perlu gitu. Tapi menurut saya kondisi sekarang ini tepatnya adalah pembelajaran. Karena saya memegang omongan dari Pak Hermawan Kartajaya yang sebelumnya, Pak Juanda juga ada waktu itu mengenai SPA, ya, surviving, prepare, dan actual atau action. Jadi sekarang ini kita lagi kondisi adalah preparation. Jadi kita prepare gitu, kita mempersiapkan semuanya. Pada saat pandemi ini selesai, kita langsung boom terbang gitu ya. Yang nggak mau belajar, ya dia akan belajar dulu. Kita sudah terbang. Kita udah sekarang ini lagi belajar terbang. Saatnya kita sudah terbang. Mereka baru belajar terbang. Oke, penting nggak nih, Bro Juanda? Silakan. Oke, thank you Pak Andi. Pertama mungkin saya perlu kenalin diri dulu. Pasti harus. Oke, sebentar. Saya share screen dulu ya. Oh ya, sorry Bro Juanda, nggak apa-apa ada share screen. Teman-teman, untuk kultum hari ini kita undur ya. Kultum hari ini kita mundur, harusnya jam 4 karena ada acara ini, kita mundur jam 5 kultumnya untuk hari ini. Ya, kultum project property. Jadi 7 menit kita akan bicara mengenai banyak hal dari trik, tips, dan strategi marketing. Silakan lihat di kultum di YouTube channel saya. Monggo. Bro Juanda. Oke, thank you Pandi. Nah, jadi pertama-tama kenalin dulu, nama saya Juanda Rovelim ya. Di sini saya melihat banyak sekali orang hebat juga. Dan saya ini adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah sosial media ataupun digital marketing agency yang menghandle social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan saya juga training development director dari outlets.id. Outlets.id ini adalah sebuah platform dropship ya. Jadi kalau Anda supplier dengan reseller, kita adalah platform yang mempertemukan antara supplier dengan si reseller. Saya juga sekarang ini menjabat sebagai CEO dari PT Panca Sinergi Kreasi Jaya. Nah, ini PT ini bergerak di bidang F&B. Jadi kita jual minuman kekinian. Dan saya juga ada certified trainer, digital marketer, dan saya sudah nulis 2 buku fisik. Ya, buku yang pertama saya itu adalah Digital Marketing in Action yang warna biru, dan sudah ada cetakan keduanya yang warna hijau. Dan buku yang kedua adalah Naked Sales. Ya, Naked Sales adalah kumpulan dari 17 praktisi pemasaran yang ada di Indonesia. Dan saya juga sudah nerbitin 1 buah e-book yang mana e-book ini berjudul Ghost Kitchen ya. Jadi memanfaatkan dapur di rumah Anda untuk bisa membuka restoran ya. Jadi restoran di dapur rumah Anda sendiri gitu. Jualannya pakai aplikasi. Nah, kalau mau kenal lebih dekat bisa buka website saya di juandarovelim.com ya. Di situ juga ada free ebook ya buat Bapak Ibu sekalian yang memang mau ebook, ada ebook Digital Marketing Blueprint. Nah, itu adalah free ebook di website saya juandarovelim.com, dan bisa juga dilihat tentang service yang saya berikan itu di kaflingsolusidigital.com. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang memang mau mendapatkan penghasilan atau mendapatkan sales lebih banyak lagi, khususnya di masa-masa yang akan datang, ya, karena kan di masa sekarang, ya, semua sudah bilang bahwa penjualannya itu turun, bahkan ada yang turun sampai 10%, ada yang turun sampai 20%, gitu. Nah, kalau kita mau mempersiapkan ke depannya, sales kita meningkat lebih tinggi lagi, rumusnya cuma simple. Rumusnya cuma 2 ini. Pertama adalah traffic dikali konversi sama dengan duit. Artinya apa? Semakin besar traffic yang kita bisa bawa ke sosial media kita, atau semakin besar traffic yang bisa kita bawa ke kantor kita, dan kita kali dengan konversi, ya, skill konversi, skill memberikan penawaran, dan lain-lain, maka itu udah pasti closing dan jadi duit. Gitu. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita bisa bawa traffic tinggi, tapi konversinya rendah, maka duitnya juga akan jadi rendah, seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau tim sales kita jago, ya ahli, tapi trafficnya nggak ada yang datang, duitnya juga entek, nggak ada, seperti itu. Nah, jadi inilah rumus kalau misalnya kita mau punya sumber duit yang berkelanjutan ataupun meningkat, seperti itu. Nah, traffic yang paling bagus di mana sih? Nah, kalau misalnya kita mau main traffic, khususnya di bidang digital marketing, 3 tempat ini wajib kita
mainkan. Pertama adalah di Google, ya. Yang kedua adalah di sosial media. Yang ketiga adalah di marketplace, ya. Marketplace ini mungkin kalau lebih ke retail, ya, retail. Jadi jual langsung produk seperti itu. Nah, jadi 3 tempat ini, ya, Bapak Ibu wajib ada di sana seperti itu. Kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu sekalian nggak ada di Google, maka ya jangan heran kalau misalnya lama-kelamaan nggak ada orang yang cari Bapak Ibu sekalian gitu. Kenapa? Karena sekarang kalau orang bingung, nanyanya nggak kemana-mana, nanyanya pasti ke Google, ya. Dan sosial media adalah tempat untuk kita berinteraksi dengan customer kita seperti itu. Nah, ini adalah strategi untuk meninggikan traffic Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya kita bagi 3 tipe market, ya, ada yang namanya cold market, ada yang namanya warm market, ada yang namanya hot market. Cold market itu seperti lautan lepas, public space, luas sekali, kita nggak tahu di mana ikannya, di mana yang mau kita pancing dan segala macam kita nggak tahu karena itu lautan lepas. Nah, hot market ataupun warm market itu adalah kolam pribadi kita. Kolam pribadi dalam artian ya kayak kolam pemancingan. Kita tahu di mana ikannya, kita bisa lihat di mana ikannya. Kalau kita butuh, kita tinggal serok aja udah dapat, nggak perlu mancing lama-lama sebenarnya. Nah, strategi untuk memindahkan ikan dari cold market ke warm market itu kita pakai yang namanya bisnis dan personal branding. Entah Bapak Ibu mau branding bisnisnya atau mau branding personalnya terserah. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk meningkatkan BLT. BLT itu bukan bantuan langsung tunai, tetapi belief, like, dan trust. Nah, semakin besar belief orang, semakin besar like orang, semakin besar trust orang, maka besok-besok Bapak Ibu nggak usah nawarin mereka, mereka mau beli sendiri. Apapun produk yang Bapak Ibu launching gitu ya, orang udah pasti ngantri mau beli. Kenapa? Karena sudah trust dengan kita seperti itu. Nah, akan berat ketika Bapak Ibu belum punya nama, belum punya reputasi, terus launching produk. Beda kan kalau misalnya sama misalnya Astra ataupun misalnya Ciputra yang launching gitu misalnya seperti itu kan. Nah, mereka udah punya nama gitu. Nah, karena mereka udah punya nama, orang ngantri gitu. Nah, jadi tugas kita ke depannya adalah bagaimana meningkatkan bisnis ataupun personal branding kita sehingga ikan-ikan yang tadinya di cold menjadi ke warm ataupun ke hot. Nah, kolam branding itu ada 3, branding produknya, branding tokonya, ataupun branding personalnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau branding, ya ini adalah guidance-nya. Ya, pertama Bapak Ibu harus bisa menciptakan konten. Ya, konten itu bisa berupa artikel, bisa berupa image, bisa berupa video, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan apa yang Bapak Ibu buat? Yang Bapak Ibu buat ya bisa jenis-jenisnya seperti tips, ya, tips memilih rumah, tips memilih apapun kayak gitu, ya, itu tips. Yang kedua adalah review. Ya, kita bisa mereview, oke? Produk-produk, mereview apapun yang kita bisa review gitu. Unboxing kalau kita jualan retail, ya. Terus how to, bagaimana caranya, ya bagaimana cara memilih rumah, bagaimana cara benerin genteng, apapun caranya, pokoknya bagaimana caranya gitu. Yang berikutnya adalah do and don'ts, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, step by step, testimoni dan FAQ. Nah, jenis-jenis konten seperti ini aja yang kita mesti produksi setiap hari ataupun secara rutin seperti itu, ya. Kenapa seperti itu? Karena kuncinya adalah ini. Kuncinya adalah konsistensi, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini ya seperti tadi Pak Andi bilang, sebenarnya kalau kita berbicara tentang digital marketing itu luas banget. Ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada email dan lain-lain banyak sekali. Nah, tetapi saya akan berusaha untuk lebih dalam ke Facebook marketing, ya, karena memang saya lebih suka di Facebook, ya. Dan kalau kata orang ada yang bilang, Pak, Facebook kan sekarang udah nggak zamannya gitu, udah banyak ditinggalkan. Sekarang orang mainnya Instagram dan lain-lain, ya. Banyak sekali orang-orang yang ngomong seperti itu. Ya, saya sih cuma bilang, ya biarin aja sih. Kalau orang main Instagram, ya itu adalah mainan para korban. Kenapa begitu? Karena saya bagi dua tipe orang ataupun tipe pengguna yang ada di Facebook. Yang pertama adalah korban, yang kedua adalah pelaku. Oke? Nah, korban adalah orang yang cuma main sosial media hanya untuk fun aja gitu. Misalnya dia ke restoran,
makanannya enak, difoto, diupload. Dia ke liburan, difoto, diupload. Nah, itu adalah korban. Korban itu selalu keluar duit, kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai pelaku, ya wajib hukumnya kita menguasai Facebook. Kenapa? Karena tools di Facebook itu sangat powerful, sehingga walaupun dia mainnya di Instagram, mainnya di mana-mana, kita bisa tetap tembak, ya kita bisa tetap iklanin dari Facebook-nya seperti itu. Ya, jadi kita akan bahas tentang Facebook marketing ini. Nah, yang pertama, kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan Facebook, pertama adalah pilih jadwal postingan Anda. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau posting, sebaiknya kita posting di jam-jam ramai gitu. Permasalahannya adalah kita nggak pernah tahu kapan waktunya yang ramai. Ada orang yang bilang, oh waktunya yang ramai adalah jam 6 sampai jam 7 pagi, jam 12 sampai jam 1 siang, jam 8 sampai jam 9 malam. Apakah begitu? No. Kenapa? Karena itu adalah jam-jamnya karyawan. Ya, kalau misalnya target market Anda karyawan, ya bolehlah postingan seperti itu. Kenapa? Karena kan jam 6 sampai jam 7 karyawan jalan, ya kan? Masih di kendaraan, masih di angkutan umum dan segala macam. Jam 12 sampai jam 1 jamnya makan siang. Jam 8 sampai jam 9 waktunya mereka mau istirahat gitu. Lah kalau misalnya target market Anda bukan karyawan, bos, kan jadwalnya nggak seperti itu, ya. Bahkan sesama karyawan itu juga jadwalnya beda. Nah, cara yang paling tepat adalah lihat di insight halaman Anda masing-masing. Kenapa? Karena setiap halaman itu insight-nya beda-beda, tergantung siapa audiensnya gitu. Walaupun kita sama-sama jualan properti, bisa aja jam sibuknya beda. Kenapa? Karena audiensnya berbeda, seperti itu. Jadi pilih jadwal postingan Anda. Yang kedua adalah katakan dengan gambar ataupun video. Kenapa? Karena berdasarkan survei dari Hotsuite, engagement benchmark-nya video itu bisa meningkatkan sampai 6%, ya, 6%. Jadi kalau misalnya kita ada 100 orang, 6 orang akan lihat gitu. Nah, kalau gambar itu 4%, link itu 2%, dan teks itu cuma 1%. Jadi kalau bisa konten yang Bapak Ibu buat itu video minimal gambar, ya. Dan di setiap postingan usahakan ada gambarnya minimal, ya. Yang kedua adalah update status secara konsisten. Nah, ini yang paling berat, ya. Bahkan saya menangani beberapa klien ataupun ada beberapa yang konsultasi sama saya, coaching. Terakhir postingan dia adalah Agustus tahun lalu. Setelah Agustus tahun lalu, postingannya dia berikutnya adalah 3 minggu yang lalu. Nah, hal-hal seperti ini membuat orang nggak respect ataupun nggak trust atau nggak BLT sama kita seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau, ya kita harus bikin secara konsisten. Setiap hari harus ada postingan, ya. Entah itu sehari 3, sehari 1, pokoknya setiap hari harus ada postingan. Dan stimulate engagement. Pastikan setiap postingan kita itu mengundang interaksi. Kenapa? Karena di Facebook, baik itu Facebook maupun Instagram, itu ada yang namanya engagement rank. Semakin tinggi engagement rank kita, ya, maka setiap postingan kita akan muncul di timeline-nya mereka. Semakin rendah engagement kita, maka apapun yang kita posting tidak akan muncul ataupun tidak akan dilihat oleh teman-teman kita. Nah, makanya kan banyak sekali mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sekalian perhatikan, ada aja tuh yang bikin postingan receh. Artinya apa? Yang mau masuk surga, ucapkan amin. Ya banyak banget tuh yang nulisnya amin, 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 amin. Cuma nulis amin doang gitu. Nah, buat kita yang posting, nggak penting dia mau jawab apa. Dia mau jawab amin, dia mau menghujat, dia mau berdoa, segala macam, nggak penting. Yang penting adalah mereka komen, ataupun mereka berinteraksi. Supaya ini apa? Supaya kita yakin bahwa nanti setiap postingan kita berikutnya akan muncul kepada mereka. Gitu. Jadi kita harus stimulate engagement. Dan yang berikutnya adalah make it viral, ya, buat viral. Nah, ini adalah 2 postingan saya yang paling viral kalau saya perhatikan gitu ya. Pertama adalah postingan pada 7 Juni 2018, ini di-share sampai bisa ke seluruh dunia gitu bahkan, yang mana saya juga nggak ngerti gitu.
Ternyata yang komen ada yang dari Turki dan segala macam, ya. Dan satu lagi adalah pada postingan 29 Januari tahun ini, ya, itu baru belum 1 jam di post udah 71 share. Kenapa? Karena dari sini saya belajar ya, kalau misalnya postingan kita mau viral, kuncinya cuma 2. Pertama, momentumnya pas, ya. Kedua, postingannya itu menimbulkan emosi. Emosi itu bisa senang, bahagia, sedih, takut, atau apapun, ya. Nah, kalau dilihat pada 2018 postingan ini viral, kenapa? Karena pas momentumnya pas Piala Dunia, ya. Momentumnya pas Piala Dunia dan emosinya adalah membuat orang tertawa, ya. Nah, sedangkan yang 29 Januari momentumnya pas corona nih. Waktu awal-awal corona kita sebelum di lockdown bersama-sama seperti ini gitu ya. Nah, dan ini memunculkan senyum ya, senyum di orang-orang gitu. Nah, mereka seneng gitu. Nah, jadi postingan yang pas momentumnya dan menimbulkan emosi itu pasti viral. Dan kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, paling gampang adalah lihat iklan-iklan di Thailand. Iklan-iklan di Thailand tuh menggugah emosi semua dan itu tingkat viralitasnya itu tinggi banget seperti itu, ya. Dan berikutnya adalah Facebook Graph Search. Jadi kita bisa menggunakan Facebook Graph Search. Ini biasanya saya gunakan untuk meriset tentang siapa audiens kita, siapa kompetitor kita, dan bagaimana kita bisa bisa dibilang mencuri calon customer dari kompetitor kita gitu. Nah, ini kita bisa gunakan ini gitu. Nah, di sini kan saya nggak ngerti nih, banyak dari berbagai perusahaan seperti itu kan ya. Nah, contoh misalnya ada perusahaan A sama perusahaan B gitu. Perusahaan A sama perusahaan B. Ada customer nih mau datang ke perusahaan A gitu. Nah, terus orang ataupun sales dari perusahaan B, terus tiba-tiba jegat di depan pintunya dia, tarik ke perusahaan B. Kira-kira berani nggak salesnya itu? Sekali, 2 kali mungkin nggak ketahuan, nggak apa-apa gitu. Ketiga kali ketahuan, berantem pasti. Nah, berbeda dengan kalau misalnya kita di dunia digital. Di dunia digital kita bisa lihat, oh ternyata ini ada calon-calon prospek yang kayaknya interest nih dengan target market ini nih. Nah, kita bisa comot itu audiensnya, kita bawa ke tempat kita, seperti itu. Nah, itu kita menggunakan yang namanya Facebook Graph Search. Berikutnya adalah Facebook Ads, dan ini buat Bapak Ibu sekalian, ketika nanti Bapak Ibu sekalian memutuskan untuk terjun ke dalam dunia digital marketing, harus punya mindset pay to play. Berani bayar harga untuk bisa bermain. Nah, kenapa? Karena ya itulah satu-satunya cara buat Facebook dapat duit juga gitu. Dan Facebook itu sekarang membatasi semua jangkauannya, baik jangkauan organik, jangkauan posting dan segala macam. Dan kalau kita mau memboost ataupun kita mau menjangkau lebih banyak, mau nggak mau harus bayar, ya. Berikutnya adalah audience insight. Sebelum Bapak Ibu sekalian mau terjun ke dalam dunia Facebook marketing, jadi di Facebook sendiri itu ada namanya audience insight. Nah, di audience insight ini kita bisa tahu semua data Facebook. Jadi kita bisa research kecil-kecilan, ya, kita bisa research kecil-kecilan tentang siapa sih customer kita, berapa banyak sih audiensnya, gendernya apa sih, umurnya berapa sih, lokasinya di mana sih, itu datanya sudah tersedia gratis di Facebook. Ya, tinggal buka Audience Insight. Terus Facebook Pixel, ya, Facebook Pixel ini adalah kalau saya bilang ini lebih serem daripada setan, hantu ataupun kuntilanak sekalipun. Kenapa? Karena kalau misalnya setan, hantu gitu ya, tinggal didoain sama orang pinter, sama pendeta, sama pemuka agama gitu kan, itu bisa hilang gitu loh setannya gitu. Nah, tapi Facebook Pixel ini mau didoain sebagaimanapun, dia nggak akan pernah hilang. Dia akan selalu menghantui kita, ya, kecuali duit yang iklan habis. Selama duit yang iklan masih ada, dia akan tetap menghantui kita. Menghantui kayak gimana sih? Contoh, misalnya kita mau cari sepatu warna merah, ya, sepatu warna merah di marketplace gitu ya. Terus nggak jadi beli, terus buka Facebook. Ketika buka Facebook, sepatu warna merah itu muncul di Facebook saya. Saya tutup Facebooknya, saya buka website lain, sepatu warna merah itu ada di website lain.
Kemanapun saya pergi di dunia digital, sepatu warna merah itu mengikuti saya. Nah, itu adalah kerjaannya si Facebook Pixel. Dia mencatat semua traffic yang masuk dan bisa dimanfaatkan untuk meretargeting, ya, menghantui orang-orang yang pernah mengakses halaman website tersebut. Dan yang terakhir, ya saya tahu Bapak Ibu sekalian orang sibuk, ya kan? Jadi supaya postingan Anda tetap berjalan secara konsisten, perlu mengotomatisasi postingan Anda. Ya, jadi kita bisa set misalnya di hari Senin untuk tampil selama seminggu ke depan secara konsisten. Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya schedule post, ya. Jadi kita men-schedulekan postingan kita gitu, Bapak Ibu. Nah, terus apa saja sih yang perlu Bapak Ibu ketahui? Pertama adalah 4 cara mencari target interest. Pertama bisa menggunakan audience insight, Facebook suggestion, Google search, terus cari kata-kata yang mendorong pembelian. Ya, kata-kata yang mendorong pembelian itu artinya apa? Dia nanya harga, dia nanya ongkos kirim, dia nanya lokasinya di mana. Nah, itu adalah kata-kata yang mendorong pembelian. Nah, ini audience insight seperti ini tampilannya. Terus ada yang namanya broad interest, kalau di Facebook itu, ada yang namanya broad interest, ada yang namanya precise interest. Kalau broad interest, ya, itu misalnya contohnya rumah. Nah, rumah itu masih broad, masih luas. Kenapa? Karena rumah itu bisa terdiri dari rumah subsidi, rumah mewah, rumah minimalis, rumah macam-macam, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi itu namanya masih broad interest, masih melebar, masih nggak jelas, seperti itu. Nah, beda dengan precise interest. Kalau precise interest itu lebih detail. Contoh kayak tadi misalnya tadi rumah. Jadi misalnya saya cari rumah minimalis. Nah, itu kan lebih spesifik seperti itu. Nah, tapi precise interest ini dibagi dua lagi. Ada yang namanya associated interest, ada yang nama super precise interest. Kalau associated precise interest, dia bukan target market kita, tetapi dia ikut membicarakan. Contoh, saya lagi diskusi sama keluarga, ngobrolin tentang rumah, ya. Nah, terus anak saya nimbrung, Pak mau dong rumahnya dibeli aja. Nah, anak saya itu kan bukan target market, tetapi dia ikut membicarakan rumah, sehingga dia masuk sebagai associated interest-nya dari kata kunci rumah, walaupun mungkin secara umur dia belum bisa untuk beli rumah gitu. Nah, itu adalah associated interest. Berikutnya ada super precise interest, itu ada rumusnya. Ya, pertama interest itu muncul sebagai page di urutan pertama page like, ya. Nah, ini bisa dilihat di audience insight nantinya. Yang kedua adalah jumlah audience dibagi monthly active people itu harus lebih besar dari 80. Maka dia masuk ke dalam kategori super precise interest, ya. Terus 3 tipe audience yang ada di Facebook. Yang pertama adalah engage, yang kedua adalah clicker, yang ketiga adalah converter. Engage, ya, engage itu orang-orang yang suka like, comment, dan share. Clicker adalah orang-orang yang suka ngeklik penawaran kita. Converter adalah orang-orang yang suka beli, ya. Nah, ini Facebook Pixel. Dan kalau misalnya kita mau ngiklan di Facebook, ya, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan, 3 strukturnya. Pertama adalah campaign-nya, kedua adalah ad set-nya, ketiga adalah ad-nya. Campaign adalah tujuannya kita mau apa. Di Facebook itu ada 11 campaign yang bisa kita pilih. Salah pilih campaign, salah pilih objektif, salah sasaran. Nah, kedua adalah ad set. Ad set itu adalah siapa target marketnya. Ya kan? Kalau misalnya kita mau target marketnya usianya, gendernya, lokasinya, itu kita setnya di ad set. Kalau ad adalah kreatifnya. Apakah iklan mau berupa gambar, berupa video, atau cuma berupa tulisan? Itu adalah ad-nya. Nah, ini adalah struktur yang harus kita perhatikan ketika kita ngiklan di Facebook. Nah, istilah-istilah dalam Facebook, pertama adalah CPM. Jadi kalau di Facebook itu, kita lihat aja, tampil aja udah bayar. Ya, jadi cost per 1000 impression. CTR itu adalah berapa persen orang yang klik ke link kita, link klik berapa banyak orang yang klik linknya, view konten berapa banyak orang yang lihat konten kita, add to cart berapa banyak orang yang masukin barang ke keranjang belanja tapi nggak bayar-bayar, purchase berapa banyak orang yang beli, seperti itu. Nah, ini karakteristiknya, ya. Karakteristiknya adalah budget is the king. Kenapa? Karena Facebook sistemnya bidding,
yang bayar lebih mahal, yang lebih diutamakan oleh Facebook. Yang kedua adalah target interest gabungan atau irisan. Kalau kita gabung, berarti interestnya akan semakin luas. Kalau kita iris, berarti interestnya semakin sempit. Seperti itu. Nah, saya pribadi lebih suka yang iris, ya, dengan target potensial audience itu nggak lebih dari 500.000 audience. Nah, jadi itu kuncinya. Kemudian adalah no audience overlap, jadi nggak ada yang audience yang dibombardir iklan terus-menerus. Dan optimasi iklan butuh waktu 2-3 hari. Dalam arti, Facebook itu kan big data. Jadi servernya itu butuh waktu 2-3 hari untuk mengolah data secara optimal. Nah, jadi kalau mau ngiklan, minimal kalau saya itu adalah 5 hari. Kenapa? Karena kalau cuma iklan 1-2 hari, itu belum efektif datanya. Dan yang berikutnya adalah banyak faktor yang mempengaruhi performa iklan. Seperti itu. Beda gambar, beda hasil, gambar sama video beda hasil, beda tulisan juga beda hasil, dan lain-lain. Tahapan iklan di Facebook, pertama adalah tes, kedua adalah optimalisasi, ketiga adalah scale. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya budget 1 juta, don't put your egg in one basket, kan kalau kata orang gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita punya budget 1 juta, jangan taruh 1 jutanya itu pada 1 iklan saja. Tapi tes dulu, misalnya kita tes di 5 iklan, 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing 100.000. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Kita lihat, mana iklan yang paling optimal. Dari 5, ternyata 2 yang optimal. Maka 2 ini di scale, ya, ditambahin duitnya, seperti itu. Rumus testing itu 5T, testing, terus-terusan testing, ya. Jadi testing, ukur, gitu. Karena yang namanya marketing nggak ada yang pasti. Hal yang kita dapat bagus pada iklan pertama belum tentu begitu dicoba berikutnya menghasilkan hasil yang sama. Nah, jadi itu harus dicoba terus-menerus. Goal dalam testing, ya, ini juga perlu dipikirkan, ya, apalagi untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang bilang, Pak, saya sudah ngiklan banyak, Pak, tapi nggak ada hasil. Pak, saya sudah ngiklan, Pak, tapi boncos, dan lain-lain, gitu. Nah, perlu diperhatikan adalah konsep goal testing itu apa sih? Yang pertama adalah funneling, ya. Funneling itu kan kita seperti menyaring, ya, memfilter audiens kita, gitu. Yang kedua adalah mendapatkan respon dari pasar. Yang ketiga adalah membangun aset database, dan yang keempat adalah mengetahui demografi mana yang tertarik produk kita. Nah, kalau misalnya kita iklan dan terjadi penjualan, anggap aja itu bonus, gitu. Kenapa? Karena yang namanya kita marketing, ya, marketing itu kan kegiatan yang buang duit, ya. Nah, yang mau dapetin itu siapa? Sales-nya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata begitu kita marketing dapat sales, ya anggap aja itu bonus, ya. Jadi goal-nya sebenarnya kalau kita orang marketing adalah ini, 4 ini, gitu. Tahapan iklan di Facebook, ya. Pertama adalah ROI-nya, kalau misalnya ROI-nya positif, dalam arti biaya iklan lebih kecil daripada keuntungan, iklannya dilanjutkan. Kalau ROI-nya negatif, di mana biaya iklan lebih besar daripada keuntungan, berarti iklannya di stop. Keuntungan ini dia bukan cuma uang, tetapi misalnya dengan uang 100.000, saya mau ada 100 orang yang nonton video saya. Nah, kalau misalnya ternyata lebih dari 100, maka dia positif. Kalau kurang dari 100, maka dia negatif. Seperti itu. Dan scale, itu ada scale vertikal, ada scale horizontal. Scale vertikal berarti terhadap satu target market yang sama, ditambahkan uang supaya menjangkau lebih banyak lagi di target market itu. Oke. Kalau yang horizontal, berarti terhadap satu target market, dicari target market lain yang mirip karakteristiknya dengan market itu. Misalnya kalau ini saya target pemain sepak bola, ini saya target pemain bola basket, ini saya target pemain bola voli. Dua-duanya tetap perlu nambah uang. Seperti itu. Nah, itu adalah kalau misalnya kita mau scale. Dan kuncinya adalah, ya, repetition is the key to mastery, gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ahli, yang nggak ada cara lain kecuali coba, gitu. Coba, ulangi, dan konsisten lakukan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teorinya, Pak Andi. Mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau dipraktekkan, kita bisa lebih spesifik mau praktekin yang mana dan lain-lain. Wow, luar biasa nih, Pak Juanda. Yes.
Oke, jadi kita mau praktek langsung nih. Bebas. Ditantangin nih teman-teman ya, kita mau praktek langsung, berarti kita buka Facebook kita ya, karena saya juga banyak istilah-istilah yang saya baru nih tadi di Facebook ya. Ternyata di Facebook itu banyak sekali yang kita tahu, cuma Facebook itu cuma ya pertemanan saja. Ternyata di dalam Facebook itu banyak sekali. Terus kemudian Bro Juanda, nanti boleh saya minta ininya, materinya? Boleh, ada PDF-nya. Ada PDF-nya, nanti bisa dikirim ke gue ya, Bro? Siap, siap. Oke. Kita coba dari yang istilah yang pertama tadi, Bro. Apa tuh? Yang Facebook yang pertama tadi udah catat. Jadwal pilihan. Konsisten, apa jadwal? Ya, pertama masukin ke Facebooknya di awal, terus kemudian mungkin slide presentation-nya bisa diulangin tadi, ada beberapa yang kita bisa lihat. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bisa kita langsung praktekkan ya. Jadi boleh atau update secara jadwal postingan Anda. Nah, pilih jadwal, mungkin dari sini ya. Kita coba gimana sih caranya. Terus kemudian tadi gambarnya macam-macam. Nah, ini dia. Teman-teman bisa di Facebook-nya Anda semua bisa buka ya. Anda buka Facebook Anda, kita bisa cari di mana sih sebetulnya itu. Nah, ini kalau di PC atau di laptop kan seperti ini tampilan ini, Bro. Ya. Kalau di iPad atau di handphone gimana ya, Bro? Nah, sayangnya kalau di mobile dia nggak sedetail ini. Oke, tuh teman-teman bisa tahu ya, di mobile nggak sedetail ini. Oke, nah jadi kalau misalnya ini Facebook fanpage kita, ya kan? Nah, ini ada bagian insight. Nah, insight ini beda sama audience insight. Insight itu adalah data yang ada di halaman kita. Audience insight adalah data yang ada di Facebook. Usernya Facebook. Kalau insight, usernya fanpage. Bedain ya. Oke. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat semua data yang ada di postingan kita. Kalau tolong dihapus ya, coret-coret. Siapa yang coret-coret? Siapa yang coret-coret? Ya, tolong yang coret-coret bertanggung jawab untuk menghapus. Oke, thank you. Ya kan? Nah, ini kita bisa lihat di sini page view. Nah, total view-nya berapa, daily datanya berapa, semua datanya bisa ada di sini. By section, by age and gender, by country, semua bisa ada di sini. Detail. Gitu. Terus kalau misalnya page preview, kita bisa lihat di sini. Total page view, total ini segala macam, ya kan? Terus misalnya followernya, kita bisa lihat datanya gini. Data, net follower. Nah, ini detailnya di sini semua, Pak. Nah, ini post reach, recommendation, reaction-nya, report, spam, unlike, total reach, semua ada di sini. Terus kalau misalnya mau lihat people, coba saya lihat. Nah, ini your follower, people reach, people engage, ada semua. Halaman saya yang lihat rata-rata umurnya 25 sampai 34 dan paling banyak adalah cowok kayak gitu. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini action on page. Tapi maksimal cuma 5.000 ya, Pak? Kalau ini kan page, jadi unlimited. Oh, yang fanpage ya? Yes. Kalau profile ya sedihnya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada data seperti ini. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Bro, cara buat fanpage-nya? Oke. Karena jadi kebanyakan mereka adalah menggunakan profile ya. Ya, jangan. Profile itu untuk para korban. Profile dan juga Instagram itu untuk para korban. Yes. Kalau mau jadi pelaku, gunakan fanpage dan Instagram bisnis. Oke. Nah, ini kan yang di bagian posting, ini jam-jamnya nih, jam-jam ramenya. Dan kita bisa lihat, siang tuh Facebook saya sepi banget gitu, noon. Jam 12 siang, paling rendah.
Paling ramenya itu jam 6 pagi sama jam 23 gitu. Nah, di sini saya bisa tahu nih, oh ternyata ramenya jam segini. Udah besok-besok saya postingnya di jam segini gitu. Nah, kalau mau buat halaman tinggal tombol create ini nih. Tombol create page. Udah tinggal ikutin aja apa yang mau dibuat, bisnis atau brand. Kemudian tinggal get start. Simple, cuma 4 tahap sih, tinggal ikutin get start, masukin nama halaman, kategorinya, continue, selesai. Tinggal upload-upload. Oke. Gitu. Jadi Pada semudah saat itu. kita mengupload di Facebook, apakah Facebook profile, apakah langsung masuk di dalam fanpage kita? Fanpage dan profile itu tidak ada hubungan. Jadi kalau misalnya mau upload, 2 kali upload. Kecuali punya tools yang auto, berarti satu upload di sini, semuanya ke upload. Itu ada juga. Oke, Bro. Karena mungkin banyak juga, kayak saya sendiri punya fanpage mungkin, tapi ada juga yang teman-teman belum punya fanpage. Apa bedanya Facebook sama profile Facebook? Mungkin bisa dijelaskan, Bro? Oke, jadi Facebook itu punya 3. Ada yang namanya profile, ada yang namanya fanpage, ada yang namanya grup. Oke. Nah, kalau saya kategori ini seperti ini. Facebook fanpage adalah untuk cold market, orang-orang yang nggak kenal kita. Jadi ini kan bisa unlimited nih, dan ini kita bisa ngiklanin. Nah, itu Facebook fanpage untuk cold market. Kalau Facebook group itu untuk warm market. Jadi orang yang udah kenal kita, yang sudah tahu kita masukin ke grup, kita edukasi di grup tersebut untuk berinteraksi. Nah, Facebook profile itu untuk hot market, orang-orang yang udah kenal dekat sama kita ataupun udah benar-benar calon pelanggan kita. Kayak gitu. Kenapa? Karena kan Facebook profile itu kan terbatas, hanya 5.000 pertemanan. Nah, jadi pastikan orang yang berteman sama kita itu memang target market kita gitu. Nggak ada gunanya yang kita jualan properti, yang temenan sama kita, agent properti juga gitu. Atau Dia nggak developer akan beli. Hah? Atau developer juga. Atau sama-sama developer gitu, jeruk makan jeruk. Ya kan? Nah, sebaiknya karena ini maksimal adalah 5.000, pastikan adalah ya calon-calon buyer gitu. Supaya kita berinteraksi sama calon buyer. Kalau misalnya sekarang sudah terkontaminasi, misalnya udah tanggung lah, profil saya udah campur-campur nih. Ya saya sih sebaiknya memang bikin satu akun lagi yang memang khusus untuk jualan. Kayak gitu. Di mana profilnya memang calon-calon buyer aja yang temenan gitu. Oke. Berarti boleh juga untuk pakai profile, Facebook profile untuk jualan selama bukan teman-teman sendiri atau kompetitor kita. Artinya begitu ya, Bro? Betul, betul. Boleh, nggak masalah. Oke, ada pertanyaan juga nih. Kalau buat posting fanpage, apa yang harus selalu berbayar? Enggak, kan semua kita bisa gunakan gratis, kecuali ngiklan. Ngiklan kita bayar. Kalau posting-posting mah nggak bayar. Oke. Apakah kita harus menggunakan fanpage yang berbayar? Fanpage gratis, nggak ada bayar. Nggak bayar ya? Iya. Kecuali kita mau ngiklan aja. Ya, saya sudah buat fanpage. Pada saat booster, saya bisa lihat berapa banyak viewer iklan yang kita buat. Tapi sampai saat ini sepertinya belum ada satupun buyer. Apa ada yang salah? Ya, jelas salah. Ya salah. Kalau udah ngiklan nggak ada buyer, udah pasti jelas salah kan? Gitu. Nah, ya. Perlu diperhatiin ini nih. Ketika kita ngiklan, ada 2 cara kita ngiklan. Pertama, kita gunakan tombol boost post yang ada di depan ini, ya kan? Ini kan ada nih, boost post nih. Atau yang kedua, kita gunakan Ads Manager, gitu. Kalau kita klik boost post yang di sini, ini adalah cara singkat dari Facebook, Express, ya kan? Di mana Facebook hanya menyediakan yang menurut Facebook terbaik buat kita. Oke.
Kenapa? Karena ini memang diciptakan untuk ekspres, jadi buat yang nggak mau repot, kayak gitu. Nah, biasanya yang dia saranin tuh nggak kurang bagus, gitu. Kenapa? Karena di Facebook sendiri, dia sebenarnya ada 11 objektif yang bisa kita pilih. Nah, saya lebih suka pakai Ads Manager di sini. Ini. Nah, saya lebih suka pakai create di sini. Nah, tadi kan cuma ada 3 option kan? Nah, ini di sini ada 11 option. Nah, ini ada 11 option gitu. Nah, kalau kita pilihnya yang kiri, ini kebanyakan orang akan banyak yang lihat, yang kayak tadi kan, banyak yang lihat, banyak yang like, banyak yang komen, tapi sampah. Dalam artian profilnya nggak benar, mungkin alay gitu kan, misalnya dia bilang direktur dari PT Mencari Cinta Sejati dan segala macam. Nah, ini kalau kita pilihnya yang awareness gitu. Nah, kalau mau kita minimal yang di traffic gitu, yang di traffic dan di conversion. Dan ketika kita milih engagement, kita juga sebenarnya banyak faktor sebenarnya, Pak Andi. Jadi ya, kalau kita cuma ngiklan terus berharap cuma ya udah lihat postingan saya, ya itu mereka rata-rata ngasihnya yang di sebelah kiri nih. Akhirnya ya kayak gitu. Cuma like-nya doang yang gede gitu, tapi transaksinya nggak ada. Kalau mau kita tetap harus siapin mulai di sini, di consideration ataupun di conversion. Tetapi ketika kita ngiklan di consideration ini pun, ini bukan satu-satunya. Nah, ini rumus ataupun apa ya? Bukan wejangan sih, apa ngomongnya? Kalau saya adalah protap. Ya. Ada 4 hal yang harus dilakukan sebelum ngiklan. Kalau tahap 1, tahap 2, tahap 3 belum dilakukan, jangan ngiklan. Gitu. Nah, tahap 1 itu apa? Back end kita harus bagus dulu. Back end itu apa? Misalnya website kita, sosial media kita, fanpage kita, itu harus bagus dulu. Ya. Kedua adalah kita tahu di mana customer kita berada. Ketiga, kita tahu apa yang mau kita tawarkan dan bagaimana cara menawarkannya. Keempat, baru ngiklan. Nah, kalau misalnya 1, 2, 3-nya ini belum siap, jangan ngiklan. Apalagi pencet tombol boost post, itu pasti buang duit doang. Makanya orang bilang boncos dan segala macam. Kayak gitu. Iya, tapi masalahnya ada pertanyaan juga dari YouTube nih, Bro Juanda. Yes. Bagaimana caranya kita tahu account calon buyer kita, Pak? Karena mereka kan belum masuk di fanpage kita. Lah, itu dia. Makanya perlu yang namanya research. Kita kan punya preview dong terhadap siapa sih. Nah, ini makanya ini sebenarnya kerjaan di awal sebelum kita ngiklan. Dan bagaimana kita tahu calon buyer kita, dia kan belum connect sama kita. Nah, itulah mengapa Anda perlu tahu yang namanya buyer persona. Buyer persona kan Anda tahu dong, Anda jual produk apa, kira-kira siapa yang beli, kriterianya seperti apa, dan segala macam. Nah, itu yang mesti disusun dulu. Gitu. Nah, jadi makanya saya bilang, sebelum iklan, banyak PR yang harus dikerjakan dulu, supaya iklannya berjalan dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita ngeset iklan ini kerjaan 5 menit kelar. Gitu. Kita ngeset semua nih yang ada di sini nih, ini 5 menit kelar. Tapi yang lama, yang bisa makan waktu sehari ataupun bahkan 2 hari, itu nyari buyer persona itu gitu loh. Siapa customer kita gitu. Nah, research-nya itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang, kalau saya dikasih waktu 100%, 98% saya akan habiskan untuk mengasah kampak saya gitu misalnya. Karena apa? Begitu nebang pohonnya mah yang pak. Kalau kapaknya tajam mah cepet gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi Pak, memang Bro Andi. Ya. Silakan. Boleh tanya nggak ke Bro Juanda? Boleh. Jadi gini Bro Juanda kan, ya di dalam Facebook itu sendiri kan waktu kita boost post itu kan ada pilihan customer segmen marketnya ya. Betul.
Nah, ini efektif kalau itu kan yang Bro Juanda katakan itu, berarti kita harus punya database customer dulu yang kita bangun. Oke. Nah, kalau kita boost post, berarti kan kita dapat customer yang dari si Facebook yang sudah disegmentasi tadi. Betul. Nah, ini mana nih yang bagus nih? Nah, sebelum Facebook mengsegmentasi, kita sudah punya kriteria dong, siapa yang mau kita segmentasi seperti itu. Misal, saya lanjutin di sini ya, sekalian kita praktek. Misalnya ini traffic, saya mau arahkan orang untuk datang ke website saya kan. Misalnya ini kalau traffic, saya continue. Saya arahkan ke website. Nah, ini di bagian audience gitu. Sebelum kita set di audience ini, yang mana kita nyuruh Facebook untuk melakukannya, kita kan mesti tahu dulu dong siapa yang mau kita target gitu. Bukan kita cuma pencet klik aja, terus suruh Facebook yang kerja gitu. Nggak gitu kan cara mainnya gitu. Aturan mainnya adalah, saya punya kriteria market saya seperti ini nih, A, B, C, D, E gitu loh. Nah, saya bilang sama Facebook, tolong dong sampaikan iklan saya kepada orang-orang yang A, B, C, D, E. Nah, inilah disusun di sini gitu. Jadi sebelum kita suruh Facebook, kita harus tahu dulu audiens yang kita mau seperti apa gitu. Oke. Benar. Kan saya juga pernah melakukan ini dan saya juga sudah milih, katakanlah saya milih kalangan businessman, dari umur 30 sampai 40 itu sudah dipilih sesuai ini. Tapi pada akhirnya setelah di boost pun itu dapatnya biasanya itu data-data sampah karena nggak tahu, kata orang katanya Facebook itu profilnya kan banyak yang profil KW ataupun dibikin khusus untuk seperti tujuan ini. Betul, gitu Bro Juanda. Jadi saya sedikit agak trauma ketika harus membuat iklan Facebook ini gitu loh. Karena pengalaman 2-3 kali saya buat seperti ini gagal gitu. Nah, lebih efektif mana sebenarnya, kita bangun sendiri atau mengandalkan yang dari kategori yang dibuat Facebook gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau seperti itu ada beberapa parameter. Artinya apa? Kita mau mengandalkan data Facebook dulu. Pertama kita ngomongin data Facebook. Pertanyaannya adalah ketika kita bilang sampaikan iklan saya kepada director dan ada orang anak alay umur 12 tahun bilang dia director dari satu perusahaan dan Facebook menyampaikan iklan kita ke orang tersebut, Facebook salah nggak? Nggak salah dong. Enggak, benar. Karena memang orang itu punya director. Gitu kan? Betul. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir hal tersebut? Supaya target kita nggak jatuh ke sampah tersebut. Gitu kan? Nah, biasanya itu bermain di detail targeting. Nah, kebanyakan orang salahnya adalah mereka masukin semua di sini. Misalnya saya cari director. Ya kan, anggaplah ini gitu kan. Terus saya cari lagi bos misalnya gitu ya. Nah, semakin dia taruh di sini, maka jangkauan dia, potensial reach dia akan semakin banyak dan semakin ngaco. Kenapa? Karena semuanya ada di sini. Kalau dia semua terus di sini, kan artinya gini, Facebook tolong dong sampaikan iklan saya kepada bos atau siapapun yang director. Gitu kan? Nah, ini bisa kita minimal kita dengan namanya narrow audience, dengan ada batas-batas yang kita mau lagi gitu. Dia bukan cuma director, tapi dia harus apa gitu. Ya kan? Misalnya dia director dan dia juga harus suka Ferrari misalnya. Karena mungkin kita tahu orang yang suka Ferrari kelas bawah nggak mungkin berharap sama Ferrari gitu. Atau kita bisa potong lagi dengan misalnya bahasa yang dia gunakan. Dia minimal harus bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak alay akunnya udah pasti akun bahasa Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir data kita nyasar ke
yang nggak kompeten gitu. Ini satu hal, gitu kan. Hal lain, kita bisa gunakan yang lain. Misalnya, kita nggak ngiklanin ini, tapi kita mulai dari video. Misalnya, kita mulai dari video, kita mulai dari sebuah interest yang kita develop. Nah, ketika ada orang interest, ada orang yang tertarik terhadap konten yang kita buat, kita masukkan dia ke dalam sebuah grup. Nah, ini ada satu customer journey yang tersendiri, kayak gitu. Jadi kita bisa pilih banyak hal yang kita mau lakukan gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih, Pak. Oke. Pak Joni ada lagi atau yang saya bacain pertanyaan-pertanyaan yang lain ya Pak Bro Juanda? Jadi biar Bro Juanda konsen, biar saya bacain aja dari chat. Siap. Baik. Bagaimana cara pakai tipe audience yang tadi ada engage, kemudian clicker, kemudian converter ini? Bagaimana cara pakai tipenya ini? Oke, jadi gini, yang kan tadi ada tiga tipe kan. Yang kita harus ketahui adalah orang-orang yang suka engage, suka klik, suka buy, ataupun suka convert kan. Yang kita nggak tahu adalah siapa mereka. Kan? Nggak ada yang pernah tahu dong. Saya nggak tahu nih, Pak Andi tipenya yang mana nih. Gitu kan. Nah, tapi kita bisa tes misalnya. Contoh kita bikin sebuah giveaway. Ya. Kalau si clicker, kalau si engage, jangan harapin mereka beli gitu. Karena mereka udah pasti nggak bisa beli. Tapi mereka bisa membuat postingan kita viral. Contoh misalnya, siapa yang mau pulsa 50.000, silakan like, komen, dan tag 5 orang teman Anda. Nah, ini orang-orang yang suka melakukan itu, mereka ada tipe engage. Mereka jangan diharapin beli gitu loh. Kenapa? Karena mereka memang nggak mampu gitu. Tapi mereka bisa membuat postingan kita viral, mereka kan nge-share, mereka kan nge-like, mereka kan nge-tag teman-temannya dengan harapan teman-temannya yang beli gitu. Yang kedua ada clicker. Clicker ini adalah orang-orang yang memang mungkin di dalam hatinya udah tahu gue butuh ini gitu. Tapi memang dia belum beli sekarang. Kenapa? Mungkin ya keterbatasan uang, keterbatasan hal-hal yang kita nggak tahu juga gitu. Tapi mereka sudah sempat misalnya melihat website kita, sempat melihat sosial media kita, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini harus dipadukan dengan si Facebook Pixel. Kenapa? Karena si Facebook Pixel ini nanti akan mencatat siapa saja sih yang sudah pernah datang ke website kita, siapa saja sih yang sudah datang ke sosial media kita, siapa saja sih yang sudah menonton video kita, sehingga kita bisa olah lagi datanya untuk di retargeting. Ini adalah yang clicker. Nah, kalau yang converter tentu saja ini yang kita mau. Semua orang begitu lihat penawaran kita langsung beli gitu. Nah, jadi pemanfaatannya kurang lebih seperti itu. Oke. Semoga jelas ya jawabannya dari Bro Juanda. Kemudian ini banyak yang menarik mengenai Facebook Pixel. Oke. Ya, ada beberapa pertanyaan mengenai Facebook Pixel. Tolong dijelaskan detailnya, karena memang saya juga kadang-kadang bingung ya. Pada saat saya ngisi di Tokopedia gitu, saya nyari apa, nggak lama muncul tuh di Facebook saya apa yang pernah saya cari di Tokopedia. Yeah. Terus kemudian saya kadang-kadang di Google saya ngetik misalnya nyari apa gitu, lihat-lihat itu benar, akhirnya menghantui saya. Facebook saya penuh dengan iklan-iklan seperti itu. Nah, apakah itu nah, bagaimana caranya kita bisa jadi pixel dan kita tidak dihantui tapi kita menghantui? Nah, ini pertanyaannya kita balik. Bagaimana nih Bro Juanda, kita yang menghantui orang-orang itu, kita yang pixel mereka? Oke, jadi kalau misalnya kita mau pixel, tentu saja kita harus punya akun Ads Manager-nya ini. Oke. Di Ads Manager ini nanti ada menu namanya Facebook Pixel. Di Event Manager ini, nah ini kan dia data source. Nah, ini namanya Facebook Pixel. Kita tinggal add new data source aja. Ya kan? Nah, dia akan mencatat nih total event. Hari ini ada berapa orang yang ke website kita, catat semua gitu. Ya kan? Terus kita bisa lihat lagi datanya di sini. Ya. Jadi kita bisa lihat detailnya dan segala macam. Nah,
ini kan. Terus page view, mana page yang dilihat dan segala macam. Nah, ini kita bisa lihat semua. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Ya gampang, begitu kita sudah masuk ke event manager ini dan kita sudah dapat ID ini, ya. Ini kita masukkan ke website kita. Contoh ya, ini yang website saya. Nah, kalau saya biasanya kombinasikan Facebook Pixel ini ke website, ke Instagram, ke video, ataupun ke Facebook fanpage. Ini salah satu contoh sama ke, jadi ke Ghost Kitchen, ya kan, ini saya jualan e-book yang Ghost Kitchen ini, terus saya ke, ini saya langsung bener-bener buka-bukaan nih. Dapurnya semua ini. Luar biasa ya. Yang tanggal 5 dan 6 juga boleh dibuka, bro. 5 dan 6 dibuka. Ya, aku udah bilang pokoknya Andi buka tadi. semua. Appearance, customize. Terus saya ke landing press. Nah, di sini ada Facebook Pixel. Kita tinggal masukin kode tersebut di sini. Gitu. Nah, nanti siapapun yang datang ke website saya yang ini, maka saya bisa gunakan Facebook Pixel ini untuk menghantui mereka ketika mereka buka hal-hal yang lain gitu. Seperti itu sih kurang lebih, Pak Andi. Oke, berarti nanti mereka terhantui oleh Yes. Tapi ya itu nanti tergantung dari seberapa kuat duit saya kan. untuk menghantui mereka. Iya. Oke, tuh udah buka-bukaan tuh. Ya, Udah gimana buka cara nih. daftar kelasnya? Nah, Bro Pinpin, gimana cara daftar kelasnya nih? Bisa nanti di grup saya kasih nomor WA saya sama nomor WA Bro Juanda. Banyak yang nanyain nomor WA Bro Juanda tuh. Kalau Bro Juanda berkenan bisa disebutkan juga Bro nomor WA-mu Bro biar teman-teman bisa catat. Boleh, tapi kalau nomor WA mesti daftar acara dulu ya. Enggak apa-apa, enggak. Nomor telepon saya ya, kalau mau dicatat silakan siapkan nomor kertas, pena atau nomor handphone Anda di 0818 698033 atau saya taruh di chat aja. Ya, oke. Bu Endang mau bertanya? Udah diketik sama Pak Sunario. Bu Endang mau bertanya, silakan langsung. Silakan di unmute. Bu Endang? Iya, siap. Ya. Ya. Pak Juanda, nih Yes, Bu. gila daging semua nih. Thank you loh, Ini luar bukan biasa. daging, Bu, Wagyu. Oh, Wagyu, siap. Pak Andi, Pak Pinpin, thank you so much loh. Ini bagus banget. Siap. Pak Juanda, keren. Mau nanya, Thank you, kalau thank you, Bu. saya sudah ngiklan, tapi ya mungkin belum sempurna sekali, tapi sudah lumayan. Nah, saya mau tanya, kalau schedule iklan saya itu, saya nggak schedulein. Jadi saya sudah iklan, tapi kadang-kadang saya aktifin, terus kadang-kadang saya post gitu. Nah, itu lebih baik, atau mending saya pakai schedule yang lebih persisten gitu? Nah, Oke, sekalian kembali Bro, lagi. saya tambahin lagi, Bro. Ya. Pertanyaannya. Ya. Pertanyaannya Bu Endang saya tambahin lagi. Berapa kali seminggu yang paling bagus untuk kita masuk di fanpage untuk beriklan? Ada Oke. pertanyaan seperti itu juga. Oke, 2 pertanyaan ya. Ya. Jadi lupa pertanyaan yang pertama. Schedule, Masalah schedule. schedule sama long lasting gitu kan ya. Ya. Kalau Bu Endang nggak tahu kapan jam ramenya audiensnya Bu Endang, mendingan long lasting. Kenapa? Karena saya pribadi, saya kan si Ghost Kitchen ini kan diiklanin, ya kan? Nah itu yang beli, yang namanya audiens itu nggak tahu waktu. Jam 11 malam dia order. Saya udah tidur gitu kan. Jam 11 malam dia order, saya udah tidur. Tapi kan kita bisa follow up besoknya gitu.
Nah, kecuali kita tahu jadwal ramenya audiens kita, mendingan dilepas aja, nggak usah di schedule. Artinya ya udah jalan terus aja. Oke. Kebetulan saya tuh restoran, Pak. Jadi saya aktifinnya itu sebelum makan siang. Misalnya jam 10 saya on kan, nanti jam 2 saya off. Sore saya mulai lagi sampai malam, kayak mau buka puasa gini, saya onin jam 3 sampai malam gitu. Gimana tuh? Itu bisa juga, tapi jangan salah loh, data dari Gojek, misalnya ini ya, data dari Gojek, itu jam sibuknya Gojek jam 12 sampai jam 1 pagi loh. I see, oke. Jadi better long lasting gitu ya? Iya. Kita nggak pernah tahu jamnya audiens itu seperti apa gitu. Dan ketika kita set, misalnya, saya hanya buka dari jam 10 sampai jam 12. Lah, kan kita sebenarnya jam 8 bisa mempengaruhi dia juga sebenarnya. Supaya nanti siang makan di sini gitu. Kenapa yang jam 8 dilepas? Kan pertanyaan gitu. Ya. Kalau saya sih lebih suka long lasting aja sih. Paham. Thank you. Kayak gitu. Ya, karena orang lapar jam berapa juga sih, Bu Endang? Iya. Kalau saya lapar jam 1, ya kan saya belum makan, berarti udah lepas dong. Saya nggak tahu lagi iklannya. Iya, menarik sih memang mau kapan segala macam. Nah, sekarang tapi begini, Bro Juanda ya. Ini terkait bukan hanya Facebook. Ini ada pertanyaan dari saya yang masih saya juga bingung ini. Menurut dari aplikasi jual beli online, oke saya sebut aja brandnya, Tokopedia. Oke. Pembantu saya dibandingkan dengan saya, dia akan lebih banyak beli dibandingkan dengan saya. Karena dia sering banget itu di rumah tuh ada paket-paket gitu untuk asisten rumah tangga saya. Yes. Karena saya juga jarang beli online. Yes. Nah, data itu kan akhirnya nggak real lagi. Nah, bagaimana cara mencari data yang targeting kita gitu? Data itu akan real karena dia akan mentarget pembantunya Pak Andi, bukan Pak Andi. Oke. Artinya gini, kalau dibilang oh ini pembantu, karena mungkin dia punya kelas di sebagai customer loyalnya Tokopedia, dia akan lebih tinggi nilainya karena dia sering belanja. Dan lagi kan yang diiklan adalah handphonenya dia, bukan handphonenya Pak Andi. Betul. Gitu. Jadi ya nggak masalah sih, data itu jadi tetap valid. Data itu tetap valid. Iya. Oke. Terus kemudian Pak Juanda, cara connect katalog agar bisa nyambung ke IG bisnis, apakah bisa minta tolong dipraktekkan? Terima kasih. Katalog ke IG bisnis. Yang pertama ya IG kita harus connect dulu ke Pertama ya, kalau kita mau katalog ada syaratnya. IG kita harus udah di atas 10.000, baru bisa pakai katalog harusnya. Kayak gitu. Karena kalau misalnya ya, karena IG itu ada syarat-syaratnya kalau nggak salah. Saya sih nggak tahu detailnya, kurang lebih 10.000. Kayak gitu. Baru dia bisa bukain fitur-fiturnya gitu. Nah, kalau misalnya mau connect-in, saya share. Nah, ini yang pas banget nih. Ini yang jadwal kelas saya sama Bro Pinpin nih. 2 hari kelas online, O2O selling, Pinpin dan Juanda. Mei 56, Selasa Rabu jam 2 sampai jam 3. Plus gratis loh, iklan dulu nih. Silakan. Gratis buku DMIA senilai 199.000 tuh. Nah, jadi ini bukunya gratis. Oke. Nah, terus saya ke di page. Sorry. Pertama kita bikin katalognya dulu kan. Facebook katalog lah biasanya. Oke, wait. Ini adanya sebentar, saya jarang pakai katalog soalnya. Nah, ini biasanya ada di bagian setting ini, pertama kan. Nah, ini kita konekin dulu nih ke Instagram.
Nah, ini udah di-connect, nanti tinggal cari katalognya. Facebook katalog itu adanya di, sebentar saya cari dulu ya. Publishing Tools. Oke, coba lihat ada nggak. Nah, ini product shop. Biasanya di shop ini, nanti tinggal cari aja di sini. Produk, ataupun collection, ya. Tinggal dicari. Feature produk nih. Add collection. Nanti tinggal bikin aja di sini. Tapi Anda harus punya tab shop dulu di page-nya. Sebentar. Yang ada itu di mana ya? Page saya lupa sih soalnya banyak banget page-nya nih. Tuh. Ini ada di sini. Nah, ini harus ada shop ini nih. Harus ada shop ini. Terus Anda bikin produknya, bla bla bla, ya kan? Terus bikin jadi satu collection, nanti dari collection itu yang jadi katalog. Atau bisa dibikin juga, misalnya di-upload massal gitu. Kurang lebihnya begitu sih, Pak. Ini manage your catalog nih. Oke. Ya. Soalnya saya udah lama nggak main katalog. Nih. Ya, teman-teman silakan kalau yang masih mau nanya. Tuh, nanti tinggal dibikin tuh. Jadi bikin dulu shop-nya, habis bikin shop-nya, bikin produknya, habis produknya baru bikin katalognya. Oke, Bro, ada pertanyaan lagi nih, Bro. Yes. Membangun fanpage dan isi kontennya itu kan perlu waktu yang lama. Betul. Bila kita beli followers, apakah itu efektif? Tergantung. Jadi sebenarnya itu salah satu strategi aja sih. Dalam artian kalau kita beli follower, jangan harap mereka jadi buyer gitu kuncinya, ya kan? Tapi kita bisa membuat itu mereka menjadi gimmick. Dalam artian mempengaruhi nanti orang yang memang mau jadi buyer. Kayak gitu. Jadi fungsinya beli follower tuh adalah sebagai gimmick aja, jangan harapin mereka sebagai buyer. Buat apa follower belian itu untuk di fanpage kita? Kalau kita pakai fanpage yang ads. Nah, jadi kadang kan begini, maksudnya orang tuh kan akan trust sama kita kalau melihat follower. Wah, follower dia udah 100.000 nih, keren gitu kan. Terus jadi membuat orang ngiler dan percaya sama dia gitu. Beda dengan ceritanya, lu bilang pembicara nasional gitu, follower lu cuma 10. Apa bener? Ya kan? Nah, kadang cuma perlu kita buat psikologis itu aja gitu loh. Oke. Berarti kita mulai nanti habis ini kita ngomong tuh di Facebook kita, Lora ikut fanpage gua aja deh gitu. Gua cuma ini kan ada 235 orang nih. Ya udah dong semuanya like-in dong fanpage saya sama fanpage-nya Pak Andi supaya nambah juga 235 gitu kan. 235 ditambah di Facebook hampir 100. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Iklan lewat. Iklan tetap. Oke, menurut Bro Juanda nih ada pertanyaan lagi nih, menggunakan video. Ini juga nanti saya bisa jawab tapi Bro Juanda dulu yang jawab ya. Menggunakan video, carousel atau satu gambar aja? Prefer sih satu gambar sih karena orang jarang sih swipe. Ya, atau video? Prefer video dibanding gambar. Kenapa, Bro? Ya itu tadi kan video engagement-nya lebih tinggi kan? Yes. Betul. Ya. Kalau saya jawabnya memang sama, yaitu video. Makanya teman-teman coba perhatikan, kenapa iklan di TV kok lebih mahal? Karena itu ada unsur yang namanya penerimaan dari panca indera kita. Ya. Semakin banyak panca indera yang masuk ke dalam tubuh kita, iklan itu bisa mengenai beberapa panca indera, semakin banyak, maka awareness iklan itu akan semakin tinggi. Jadi alasannya kenapa video bisa lebih, karena awareness-nya tinggi. Ya, jadi mata
telinga. Nah, ini saya lagi ngebayangin ya, ada satu Facebook atau suatu aplikasi yang bisa mengeluarkan wangi-wangian juga gitu. Jadi kalau pas lagi di pantai itu ada bawa wangi-wangi pasir, air laut gitu ya, bukan ikan busuk tapi. Terus kalau lagi film-film horor nonton tuh bau-bau menyan gitu ya, keluar gitu. Jadi ada panca indera yang kena lagi, wah itu keren lagi. Nah, jadi semakin banyak panca indera yang kita terima, itu awareness-nya makin tinggi. Nah, video itu juga luar biasa. Cuma yang sayangnya ini kan ada mata, ada telinga. Banyak yang saya ngeliat tuh orang buat video, lagu ya, lagu tanpa ada suara. Tanpa ada suara. Ya, tadi kalau misalnya teman-teman melihat kita punya project, punya aplikasi, tadi ada iklannya di awal. Itu juga sebetulnya salah karena itu untuk acara ini kita lagi mengulang lagi dan kita akan buat ada suara. Jadi diterangkan ada suara. Misalnya bukan lagu ding 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 lagu yang gratisan itu ya. Nah, tapi harus ada suara. Jadi orang bisa baca, bisa dengar langsung. Nah, itu kalau penjelasan saya iklan yang efektif itu harus seperti itu. Ini landing page. Oke. Ataupun website. Oke. Website ini harus ditanemin pixel. Oke. Sehingga nanti ada orang datang ke website kita. Oke. Nah, terus dari pixel tersebut wajib hukumnya dibikin menjadi custom audience. Oke. Nah, dari custom audience ini dia juga tetap bisa dibikin jadi misalnya lookalike audience, LAA. Oke. Nah, dari custom audience ataupun dari LAA ini nanti dia kita retargeting. Jadi sebelum kita melakukan retargeting, kita harus bisa menciptakan sebuah audience dulu, sehingga nanti yang kita targetin adalah audience ini. Gitu. Caranya gimana? Caranya adalah di bagian Facebook itu, wih ini kelas workshop ini. Di kelas audience. Lanjut bro, bulan puasa ini. Iya. Audience nih. Ya kan, audience. Nah, ini kan ada create audience nih. Ini saya banyak tuh ada view video seminar, data 2 iklan Ghost Kitchen, segala macam bla bla bla. Visit landing page Ghost Kitchen bisa dilihat nih. Saya bikin orang yang visit landing page Ghost Kitchen saya yang tadi, jumlah audiens saya kurang dari 1000. Ketika saya bikin lookalike audience, ada 1,6 juta orang yang behavior-nya mirip dengan 1000 orang di sini. Gitu. Nah, terus saya create audience, custom audience. Nah, mau custom audience yang mana? Mau retargeting yang mana? Tinggal pilih. Mau retargeting website, mau retargeting customer offline kita juga bisa. Mau retargeting app activity, offline activity, video, Instagram, lead. Nah, ini banyak, tinggal pilih aja. Kalau yang website, kita tinggal klik website. Nah, ini kan Facebook pixelnya apa, websitenya kita spesifik yang halaman website. Nah, masukin halaman website tadi gitu. Kalau tadi saya ini Ghost Kitchen, atau saya yang Juanda Raw Film deh. Misalnya ini Juanda Raw Film nih, ya kan? Terus coba saya ada nggak iklan lagi iklan. Nah ini iklan yang sama Bro Pinpin nih, ya kan? Saya mau register nih, ya kan? Nah saya mau retargeting nih orang-orang yang datang ke halaman ini, ya kan? Saya tinggal masukin aja linknya, copy, masukin ke sini. Maka Facebook akan mencatat semua orang yang masuk ke halaman ini O2O, ya. Saya tinggal create audience, ya kan? Create audience. Nah, udah deh, tinggal. Maka Facebook akan mencatat semua orang yang masuk ke halaman ini, gitu. Nanti saya tinggal iklanin, iklaninnya dibalik lagi ke Ads Manager.
Terus ke create, buat iklan lagi. Terus misalnya saya mau retargeting apa lagi, saya tinggal continue. Nah, saya tinggal gunakan audiensnya tuh di sini. Kalau tadi kan kita nggak bahas tentang custom audience di sini. Untuk iklan pertama ini biasanya dikosongin karena ini nggak guna iklan pertama. Tapi kalau untuk iklan retargeting kita tinggal pilih aja kita mau yang mana. Custom audience nih. O2O. Maka nanti iklan saya yang ini hanya akan ditampilkan kepada orang-orang yang sudah pernah mengakses halaman ini. Kayak gitu. Kalau saya mau pilah-pilah lagi ya tinggal dimasukin di bagian ininya lagi. Tapi kalau enggak ya udah ini biarin aja. Kan kita mau retargeting. Gitu. Kurang lebihnya gitu. Luar biasa. Ini ada pertanyaan, kenapa saya ketawa? Karena ini ada pertanyaan yang luar biasa. Bro, harus dijawab ini mengenai chatbot. Chatbot. Bagaimana ini? Chatbot, saya pakai ini, ManyChat. Ini keren ini. Buka semua. Bu Endang bilang, wah, di tempat lain biasa-biasa aja. Di sini luar biasa. Aduh, ini kenapa nih? Tuh, kalau mau buat chatbot pakai ManyChat aja. Screen-nya belum keluar, bro. Ini lagi loading soalnya tadi enggak. Nah, ini mau bikin ManyChat. Saya tinggal sign in with Facebook. Ini drag and drop sih, nggak perlu kemampuan coding, cuma pakai logika aja. Ini yang nanya chatbot itu juga payah ya. Iya. Kalau Pak Ketum yang nanya wajib dijawab. Bisa bahaya kalau enggak. Bisa keluar dari anggota gitu. Iya. Nah, ini kan kita tinggal slow, saya kasih lihat chatbot saya ya. Nah, ini kan ada tuh automatic, penalty kick, ulang tahun lah, segala macam. Belum keluar, bro. Oh, lupa, belum di-share screen. Nah, ini ManyChat, ya kan? Ini webinar automation, jadi kita kalau mau bikin orang webinar misalnya, ini follow up, sampai kita bisa set follow up day 1, day 30, day 7, follow up peserta, message bonus, nonton webinar, free webinar, pemberitahuan, semua kita mesti set dulu sih flow-nya. Ini sebentar, ini masih bisa nggak? Coba aku mesti ini diedit. Oke, dia ujungnya di mana? Lupa saya. Open in Messenger. Jadi kalau yang chatbot ini dia pakai Messenger, Facebook Messenger gitu. Ya kan? Juanda, Anda mendapatkan free webinar, bla 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 kan. Mau saksikan sekarang, 15 menit lagi, 30 menit lagi, atau 1 jam lagi, orang bisa pilih gitu. Misalnya saya pilih saksikan sekarang. Nah, dia langsung jawab, Juanda, webinar training ini 100% berjalan secara otomatis, bla 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 bla. Saksikan webinar, langsung dilempar ke YouTube saya sih. Kayak gitu. Nah, ini chatbotnya yang simple. Tapi ini ya lagi saya matiin chatbotnya soalnya. Kurang lebihnya begitu. Ini kita bisa set di sini. Ini banyak. Ini satu sesi sendiri nih. Dashboard tuh. Ini banyak lagi soalnya modulnya. Ada set audience-nya, ada set growth tools-nya. Ini growth tools, giveaway, bla bla bla. Jadi kadang kenapa kita mesti pakai chatbot? Kadang ada orang yang chat di fanpage kita, kayak kalau kita balasnya lama, dia jadi tersinggung atau dia jadi males gitu kan. Nah, chatbot ini bisa langsung begitu ada orang komen, kita bisa langsung jawab kayak gitu.
di Facebook kita. Gitu. Iya, kayaknya nanti bikin kelas baru lagi nih, chatbot ini. Ini satu sesi sendiri. Satu sesi sendiri. Mau isi 2 minggu lagi, bro? Boleh, siapa yang mau bikin juga boleh. Oke, kalau gitu 2 minggu lagi ya. Kalau minggu besok kan kita soal hukum nih, properti. Minggu depannya lagi mengenai chatbot gimana, bro? Siap nggak, bro? Mainkan. Oke, mainkan teman-teman semua yang hadir di sini. Nah, ini dia. Mantap. Kita akan bahas lagi 2 minggu lagi mengenai chatbot, ya. Mengenai chatbot dan juga mengenai yang berkaitan dengan chatbot lah tentunya. Yang hadir di sini nanti tolong kasih tahu saya supaya saya langsung masukkan semuanya. Suaranya belum kedengaran Pak Virgo. Oke. Ya. Ya, Pak, tadi Bapak kan ada praktek kan, Bapak ngambil dari websitenya Bapak, alamatnya untuk jadi target audience untuk di Facebook Ad tadi, Pak. Betul. Nah, berarti itu kan kalau website Bapak sendiri. Tapi kalau website yang di luar kuasa kita, misalnya websitenya kompetitor nih, Pak. Saya ambil, dia lagi ngeliatin produk A-nya kompetitor, saya ngambil audiensnya untuk jadi target saya, bisa kan, Pak? Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak lakukan itu, Bapak sedekah traffic ke mereka, Pak. Saya apa? Sedekah traffic. Oh enggak, kan misalnya websitenya si mobil merek A nih, lagi mobil merek A, kan kita nggak tahu nih siapa aja yang ngeliatin websitenya mobil merek A nih, mobil kompetitor. Betul. Jadi saya targetin orang yang memang ngelihat website mobil kompetitor itu ke Facebook Ad, sehingga si audiensnya mobil A tadi itu bisa ngelihat website saya sendiri, saya mobil merek Z misalnya gitu, Pak. Oke, ini Pak kuncinya, Pak. Pixel yang di sini bukan punya Bapak masalahnya. Oh, ya itu makanya saya pikir bisa yang kompetitor tuh asik juga. Nggak bisa. Malah diambil ya. Malah Bapak sedekah traffic, Pak. Oh. Bapak ngirimin audiens ke mereka gitu. Oh, saya maunya ngambil audiens nggak ada caranya ya? Nggak bisa, kecuali pixel Bapak ditanamin di website mereka. Atau mungkin Bapak sewa spy gitu, siapa developer websitenya, terus suruh developer websitenya masukin kode Bapak ke websitenya kompetitor. Itu bisa. Oke, ini udah Kita pakai spy. Ini main trik ini. Ini udah main keras, Pak. Bro Juanda, perlu diketahui, Thank you. Pak Rian ini selain developer, bisnisnya juga main di otomotif. Oh, mantap, mantap. Ya, pokoknya kalau mau beli mobil di Palembang itu tanya, dia pasti showroomnya punya beliau. Kalau yang nasional Mercedes-Benz, Pak, bisa di kota mana aja mau beli Mercedes. Oh, iya. Bro Andi. Ya. Oke, saya mau tanya Bro Juanda lagi sekali. Ini kan sekarang ini kan banyak channel ya, ada Facebook, ada website, ada IG apa segala gitu ya. Dan ini kan memang kalau kita mau dalami kan dalam banget nih. Nah, sementara ini yang saya mau minta tanya pendapat Bro Juanda, apakah dalam hal ini kita cukup memanfaatkan satu atau beberapa ini secara lebih ini supaya lebih efektif? Kita cukup salah satu saja atau bagaimana nih untuk media ini? Oke. Intinya dari yang tadi saya jelasin ini, Pak, 3 ini kan, nggak harus main di semuanya, tetapi mana ya? Sebentar. Nah, ini coba. Jadi intinya adalah kita main di Google, sosial media, dan marketplace, gitu kan? Nah, di Google, ya wajib hukumnya kita punya website, Pak. Jadi, siapapun kita, walaupun kita karyawan, wajib hukumnya kita punya website pribadi. Kenapa? Karena ketika ada orang cari di Google, dan kita nggak ditemukan, ya berarti kita akan kehilangan opportunity di sana, gitu. Gitu, itu pertama di Google. Kedua adalah di sosial media. Nah, sosial media ini kan banyak banget. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada LinkedIn, ada Twitter, dan lain-lain, gitu. Nah, saran saya sesuaikan dengan bidang bisnisnya, Pak. Contoh misalnya kalau kita bidang bisnisnya F&B, dia akan lebih prefer ke Instagram, kayak gitu.
misalnya dia yang umum, dia lebih prefer ke Facebook. Nah, Passion terus dari mana saya tahunya saya cocok yang mana gitu? Nah, biasanya sih saya akan selalu menyarankan mungkin 3 sampai 6 bulan pertama kita main di semua platform, Pak. Karena kita nggak pernah tahu kita cocoknya di mana kan, gitu. Nanti setelah 6 bulan kita review di mana yang paling bagus gitu. Yang paling bagus itu yang kita fokusin untuk selanjutnya gitu. Yang lain sih bisa dicuekin. Kayak gitu. Terus yang di marketplace, Pak? Nah, kalau di marketplace kan macam-macam nih, Pak. Kayak ini kan ada banyak nih, ada Tokped, ada Bukalapak, ada Shopee, JD, Lazada. Sama, Pak, sistemnya, Pak. Jadi kita main di semuanya dulu, nanti kita lihat mana yang memberikan banyak income, di situ kita fokus gitu. Kan teori pemasaran kan kurang lebih gitu, Pak. 80% omset datangnya dari 20% klien kan. Kayak gitu. Dan begitu sebaliknya, 20% omset datangnya dari 80% klien. So, kenapa kita fokus ke yang besar tapi omsetnya kecil? Mendingan kita main di spesifik, kecil, tapi omsetnya gede gitu. Nah, itu di marketplace kurang 1 tuh logonya itu, Bro Juanda. Apa tuh? Project. Oh, minta logonya, Pak. Langsung diupdate. Ya, Untuk properti. Ya, Pak Juanda, sorry. Pak Juanda itu kalau marketplace, kalau di properti berarti kita ngomongin soal rumah.com, rumah 13 gitu ya, Pak ya? Iya, sama Starhome nggak marketplace ya? Ikutan nimbrung. Project yang marketplace. Silakan. Ada yang nanya biaya iklan di sosial media itu nggak murah. Tapi teman-teman, biaya di media sosial jauh lebih murah daripada yang konvensional. Anda tahu kalau pasang billboard. Billboard itu, nah ini juga nih, kalau Anda main di konvensional, sedikit ya saya bicara offline. Kalau Anda main konvensional, billboard itu Anda harus rajin-rajin ganti, Pak. Saya juga bingung. Seperti tadi Pak Juanda bilang, sama sebetulnya secara prakteknya. Pak Juanda di awal bilang bahwa dari tahun lalu tuh belum ganti-ganti itu dia punya iklannya. Sama di billboard, Anda nggak boleh di billboard itu satu tahun tuh nggak ganti-ganti, berapa bulan tuh nggak boleh ganti-ganti. Paling tidak di billboard itu setiap 1 bulan Anda harus ganti. Jadi konvensional biaya, pengalaman saya, biaya konvensional, promosi konvensional itu lebih tinggi. Kalau Anda taruh di billboard, Anda taruh di signboard, nggak boleh gitu-gitu aja. Bosen, orang udah nggak ngeliat lagi. Sama, mungkin juga prakteknya di online juga begitu kali ya Bro Juanda ya. Kalau nggak ganti-ganti kan orang kan ngelihatnya itu tuh doang kan bosen gitu. Harus sering diganti gitu. Betul, Bro? Yap. Nah, itu teman-teman ya, mungkin saya ada satu contoh cerita mengenai ada satu billboard di satu kota kecil. Itu adalah gambar wanita cantik gitu, dia megang tas kerja. Billboardnya orang nggak ada yang lihat. Minggu kedua, tas kerjanya hilang, blazernya dicopot, tinggal pakai baju putih gitu, pakai rok. Orang juga belum ada yang lihat. Minggu ketiga, mulai bajunya dibuka, cuma pakai bra dan pakai rok. Orang mulai ngelihat. Minggu keempat, roknya dibuka, tinggal pakai bra dan juga tinggal pakai celana dalam. Minggu selanjutnya, orang semua satu kota itu lagi ngantri dilihat billboard itu, apalagi yang dicopot. Itu. Ternyata tidak ada yang dicopot karena itu iklan pakaian dalam wanita. Jadi yang ada wanitanya berbalik, cuma ada tulisan iklan dong. Nah jadi mereknya dia. Jadi kalau menurut saya memang paling penting itu adalah mengganti-ganti. Gitu. Pasang pixel boleh dicoba kembali. ini yang menarik pixelnya nih. Kayaknya Bro Juanda sampai ini nih. Nanti lihat rekamannya di YouTube. Iya. Supaya ada traffic lagi di YouTube-nya. Kayaknya chatbot sama pixel nih Bro Juanda. Kasih dong Bro Juanda pixelnya. Hah? Pixel sebenarnya simple kan, maksudnya. Jadi bikin pixelnya dulu di Event Manager.
terus klik add new data source, ya kan? Nanti dapat ininya. Kalau belum klik yang ini belum muncul, gitu. Nah, begitu udah diklik, nanti ID-nya muncul. Nah, kalau ID-nya muncul, masukin ke website Anda. Website Anda, kalau saya kan pakainya WordPress. Tinggal dimasukin di customize. Terus masukin ke sini, masukin ke Facebook Pixel. Masuk di sini copy paste, gitu kan? Nah, kalau Google tuh beda lagi. Google ada Google Analytics, masukin lagi gitu. Beda cerita lagi tuh, bahasan sendiri lagi tuh. Gitu. Ya, orang juga buat landing page juga banyak yang masih bingung ya buat. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Jen, saya mau bikin website itu materi sendiri lagi tuh. Orang materi workshop 2 hari nggak kelar kok. Ya. Kalau mau bikin website, mungkin cara mau bikin website bisa lihat di YouTube aja, nyari tuh, diketik aja tuh cara buat website tuh, banyak tuh. Iya. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, dengan luar biasa sekali, kita minggu depan sesinya kita adalah mengenai legal, hukum, mengenai properti. Karena ini kan ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah, di mana developer ini juga sedang galau juga nih kalau memang peraturan itu terjadi, karena bisa dikembalikan uangnya kalau memang force major. Apa iya apa enggak? Nah, ini besok kita akan tanya pakar-pakarnya nih, ya. Mungkin kalau ada dari PUPR bagus lagi nih Pak Yahya, kalau bisa jawab. Kan ini PUPR itu kan kemarin keputusan itu dikeluarkan itu, yang saya dengar itu karena dari Yayasan Lembaga Konsumen, bukan dari REI. Kita dari REI tidak dilibatkan, sehingga kemudian keluarlah aturan itu. Nanti Pak Prianto dari DPD REI Jateng juga, dan ini ada Pak Gani dari Wakatum REI juga hadir saat ini, bisa ikut partisipasi. Saya akan ajak teman-teman di REI, karena saya memang masih juga ikut dalam pengurusan REI. Saya di bawahnya Pak saya di diklat. Jadi saya di diklat. Saya bisa coba nanti menggunakan media mana Pak, Facebook? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Tony. Kalau untuk properti lebih baik menggunakan media yang mana Pak? Facebook, Instagram, atau Google Ads? Dua-duanya Pak. Dua-duanya? Oke, Iya. Dua-duanya Pak, udah dijawab Pak ya. Iya. Oke, tapi propertinya yang mana dulu nih? Ya, Nah. kayak kemarin kita udah berdiskusi kan, kalau propertinya di bawah GoPay 500 juta masih oke. Tapi kalau propertinya di atas 500 mesti gunakan pendekatan yang lain. Betul. Nah, Pak Prianto juga ada ya. Pak Prianto itu adalah saya di bawah Pak Prianto untuk di bawah diklat ya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi teman-teman semua, sebentar saya akan buka mute-nya ini, jadi semua bisa bersuara untuk mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita yang sangat luar biasa, yaitu bahkan bakal ada rencana politeknik digital untuk didukung pemerintah dan swasta, luar biasa. Jadi akan dibuka mute-nya dan kita bisa mengucapkan terima kasih ke Pak Juanda atas ilmu yang diberikan, dan jangan lupa minggu depan hari Kamis kita bicara masalah legal. Minggu berikutnya lagi Pak Juanda akan hadir mengenai chatbotnya. Namun sebelum kita mengucapkan terima kasih, kita meyakinkan Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang. Jadi tolong sampaikan, kita teriak sama-sama dengan iman dan yakin bahwa Indonesia pasti menang. Pada saat saya hitungan 1, 2, 3, nanti tim saya akan meng-unmute suara-suara semua di sini. Tim saya akan unmute ya. Jadi semua bisa ini, dan kita sama-sama teriak yakinkan, dan tolong videonya dihidupkan semua. Ya, videonya semua dihidupkan, jangan nggak ada video. Karena kalau yang nggak ada video di YouTube nggak muncul loh. Kalau yang ada di video di YouTube-nya muncul. Jadi supaya kita kenal ini ya, mana ini wajah-wajahnya dan sebagainya. Kita sama-sama waktu saya hitung 1, 2, 3, nanti pas hitungan kedua tim saya akan meng-unmute dan kita akan teriak Indonesia pasti menang ya.
Indonesia pasti menang. Nah, dan saya juga berterima kasih kepada tim-tim semua, tim-tim saya di belakang ini banyak tim saya yang bekerja untuk mendukung acara ini semua. Ya, mari kita berhitung. Mulai, tim saya siap untuk meng-unmute. 1, 2, Indonesia Siap pasti menang. Oke, silakan. Terima kasih Pak Andi.